Selamat siang, perkenalkan nama saya Hardiana Yanti, kelas A, semester 1, NIM 20030300014. Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya ingin memaparkan tugas UTS saya dalam mata pelajaran pengantar ilmu politik. Pada pembahasan yang pertama yang ingin kita bahas yaitu sifat, arti, dan hubungan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan lainnya. Perkembangan dan definisi ilmu politik. Apabila ilmu politik dipandang semata-mata sebagai salah satu cabang dari ilmu-ilmu sosial yang memiliki dasar, rangka, fokus, dan ruang lingkup yang jelas, maka dapat dikatakan bahwa ilmu politik masih muda usianya karena baru lahir pada akhir abad ke-19. Pada tahap itu, ilmu politik berkembang secara pesat berdampingan dengan cabang-cabang ilmu sosial lainnya, seperti sosiologi, antropologi, ekonomi, dan psikologi. Ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan. Ada kalanya dipersoalkan apakah ilmu politik merupakan salah satu pengetahuan atau tidak, dan disangka apakah ilmu politik memenuhi syarat sebagai ilmu pengetahuan. Soal ini menimbulkan pertanyaan, apakah yang dimaknai dengan pengetahuan? Definisi ilmu politik. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari politik atau politisnya atau kepolitikan. Politik adalah usaha menanggapi kehidupan yang baik. Di Indonesia kita teringat pepatah Gemarip Klozinani, orang Yunani kuno terutama Plato dan Aristoteles menamakannya sebagai end dan onia atau the good life. Mengapa politik dalam arti ini begitu penting? Karena sejak dahulu kala masyarakat mengatur kehidupan kolektif dengan baik. Meningkat, masyarakat sering menghadapi terbatasnya sumber alam atau peluncur bicara. Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk pengambilan keputusan adalah salah satu hasil dari membuat pilihan di antara beberapa alternatif, sedangkan istilah pengambilan keputusan menunjukkan bahwa proses yang terjadi sampai keputusan itu tercapai. Beda-beda ilmu politik. Teori politik merupakan bidang pertama dari ilmu politik adalah bahasa sistematis dan generalisasi dari fenomena politik. Teori politik bersifat spekulatif sejauh menyangkut norma-norma untuk kegiatan politik, tetapi juga dapat bersifat menggambarkan, deskriptif atau membandingkan, atau berdasarkan logika atau ide-ide. Sejarah seperti diterangkan di atas, sejak dahulu kala ilmu politik erat hubungannya dengan sejarah, dan filsuf sejarah merupakan alat yang paling penting bagi ilmu politik karena menyumbang bahan yaitu data dan fakta. Konsep-konsep politik. Teori politik. Teori adalah generalisasi yang abstrak mengenai beberapa fenomena. Dalam menyusun generalisasi, teori selalu memakai konsep-konsep lahir dan pikiran manusia, dan karena itu bersifat abstrak. Sekalipun fakta-fakta dapat dipakai sebagai batu loncatan, konsep adalah unsur yang penting dalam usaha kita untuk mengerti dunia sekeliling. Filsafat politik. Filsafat politik mencari penjelasannya berdasarkan rasio, melihat jelas adanya hubungan antara sifat dan hakikat dari alasan semesta. Teori politik sistematik. Teori politik ini tidak memajukan suatu pandangan tersendiri mengenai
metafisik dan epistemologi, tetapi mendasarkan diri atas pandangan-pandangan yang sudah lazim diterima pada masa itu. Jadi ia tidak menjelaskan asal-usul atau cara lainnya norma-norma, tetapi hanya mencoba untuk merealisasikan norma-norma itu dalam satu program politik. Ideologi politik. Ideologi politik adalah himpunan nilai-nilai, ide-ide atau norma-norma kepercayaan atau keyakinan suatu Weltanschauung yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang atas dasar mana ia menentukan sikapnya terhadap kejadian dan problematika politik. Masyarakat adalah keseluruhan antara hubungan-hubungan antar manusia. Robert M. Wolfe mengatakan masyarakat adalah suatu sistem hubungan-hubungan yang dikatakan such a system of ordered relations. Biasanya anggota-anggota masyarakat menghuni suatu wilayah geografis yang mempunyai kebudayaan dan lembaga-lembaga yang kira-kira sama. Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik. Negara adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara adalah alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menerbitkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Manusia hidup dalam suasana kerjasama. Sifat-sifat negara. Negara mempunyai sifat khusus yang merupakan manifestasi dari kedaulatan yang dimilikinya dan yang hanya dapat pada negara saja dan tidak terdapat pada asosiasi atau organisasi lainnya. Unsur-unsur negara. Negara terdiri atas beberapa unsur yang dapat diperinci sebagai berikut. 1. Wilayah. Setiap negara menduduki tempat tertentu di muka bumi, mempunyai perbatasan tertentu. Kekuasaan negara mencakup seluruh wilayah, tidak hanya tanah tetapi juga laut sekelilingnya dan angkasa di atasnya. Penduduk. Setiap negara mempunyai penduduk dan kekuasaan negara menjangkau semua penduduk di dalam wilayah. Dalam mempelajari soal penduduk ini memperhatikan faktor-faktor seperti kepadatan penduduk. Tujuan dan fungsi negara dapat dipandang sebagai asosiasi manusia yang hidup dan bekerja sama untuk mengejar beberapa tujuan bersama. Dapat dikatakan bahwa tujuan terakhir setiap negara ialah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya. Istilah negara dan istilah sistem politik. Konsep sistem politik merupakan pokok dari gerakan pembaharuan yang timbul dalam dekade ilmiah penuh konsep kekuasaan. Definisi di antara konsep politik yang banyak dibahas adalah kekuasaan. Sumber kekuasaan. Mengapa seorang pelaku mempunyai kekuasaan? Apa sumber dari kekuasaan yang dilakukan? Berbagai pendekatan dalam ilmu politik. Pendekatan legal institusional yang sering dinamakan pendekatan tradisional melatar belakangi abad. Pendekatan perilaku timbul dan mulai berkembang di Amerika pada tahun 1950-an sesuai Perang Dunia II. Adapun sebab-sebab kemunculannya adalah sebagai berikut. Kritik terhadap pendekatan perilaku. Dalam perkembangan pendekatan perilaku pun tidak luput dari kritik yang datang dari berbagai pihak, antara lain dari kalangan tradisional, kemudian dari kalangan penganut pendekatan perilaku sendiri, pendekatan neo-Marxis. Sementara para penganut pendekatan perilaku sibuk menangkis serangan dari para sarjana untuk kritik dari lain itu diartikan Marx ini. 4. Demokrasi. Beberapa konsep mengenai demokrasi. Kita mengenal bermacam-macam istilah demokrasi. Ada yang dinamakan demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi Soviet, demokrasi nasional, dan sebagainya semuanya. Demokrasi konstitusional. Ciri khas dari demokrasi konstitusional adalah gagasan bahwa pemerintah yang demokratif adalah pemerintah yang terbatas kekuasaan dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya.
Sejarah perkembangan. Pada permulaan pertumbuhan demokrasi telah mencakup beberapa asas dan nilai yang diwariskan kepadanya dari masa yang lampau, yaitu gagasan mengenai demokrasi dari kebudayaan Yunani kuno dan gagasan mengenai kebebasan beragama yang dihasilkan oleh aliran reformasi serta perang-perang agama yang menyusunnya. Demokrasi konstitusional abad ke-19. Negara hukum klasik sebagai akibat dari keinginan untuk menyelenggarakan hak-hak politik itu. Demokrasi konstitusional. Komunisme demokrasi menurut terminologi komunisme dan perkembangan post-komunisme. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, demokrasi didukung oleh sebagian besar negara di dunia. Akan tetapi perlu disadari pula bahwa di samping demokrasi konstitusional beserta macam-macam variasinya, pada akhir abad ke-19 telah timbul suatu ideologi yang juga mengembangkan suatu konsep demokrasi yang dalam banyak hal linear serta bertentangan dengan asas politik pokok dari demokrasi konstitusional. Ajaran Karl Marx. Pada permulaan abad ke-19, keadaan kaum buruh di Eropa Barat menjadikan kemajuan industri secara pesat telah menimbulkan keadaan sosial yang sangat merugikan kaum buruh, seperti misalnya upah yang rendah. Perkembangan Marxisme. Pandangan mengenai negara dan demokrasi. Golongan komunikasi selalu bersikap ambivalen terhadap negara. Marx yang dihadapkan dengan aparatur kenegaraan yang dianggap menghalangi cita-cita yang berdempetan negara terhadap negara demokrasi rakyat. Menurut peristiwa komunis, demokrasi rakyat adalah bentuk khusus demokrasi yang memenuhi fungsi diktron. Undang-undang dasar. Sifat dan fungsi undang-undang dasar. Apakah undang-undang dasar konstitusional? Undang-undang sebagai tidak dapat dilihat lepas dari konsep konstitusionalisme, suatu konsep yang telah berkembang sebelum undang-undang pertama dirumuskan. Ide pokok dari konstitusionalisme adalah bahwa pemerintah perlu dibatasi kekuasaannya, detimen state, agar penyelenggaraan itu bersifat sewenang-wenang. Dianggap bahwa suatu undang-undang adalah jaminan utama untuk melindungi warga dari perlakuan yang semena-mena. Dengan demikian timbul konsep the constitutional state. Ciri-ciri undang-undang dasar. 1. Organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif. 2. Hak-hak asasi manusia, biasanya disebut Bill of Rights kalau berbentukkan tersendiri. Prosedur menggebu. Pergantian undang-undang dasar. Apakah suatu undang-undang dasar dibatalkan dan diganti dengan undang-undang baru? Hal semacam ini terjadi jika diganti bahwa undang-undang yang akan Perkembangan undang-undang dasar. Selain pergantian secara menyeluruh, tidak jarang pula negara mendatangkan perubahan sebagai dari undang-undangnya. Perubahan ini dinamakan amandemen. Melalui sidang badan legislatif, kadang-kadang undang-undang dasar tidak tertulis. Undang-undang dasar fleksibel. Undang-undang dasar yang kaku juga dikualifikasikan menurut sifat fleksibel. Dasar dari perbedaan ini menurut beberapa sejarah seperti F. Strauss dan Rod Hickwit dalam Comparative Mama iki
berlaku. Jika kita mengadakan perbedaan berdasarkan perumusan tersebut di atas, maka ternyata bahwa jauh lebih banyak undang-undang bersifat kaku daripada undang dasar yang fleksibel. Kebanyakan undang-undang menentukan perlunya partisipasi dari beberapa badan lain di samping parlemen untuk mengambil keputusan semacam ini. Undang-undang yang kaku biasanya hasil kerja dari suatu konstituante yang dianggap lebih tinggi kekuasaannya daripada parlemen karena memiliki kekuasaan membuat undang-undang, power constituante. Oleh karena itu biasanya konstituante dibubarkan pada saat tugasnya selesai, maka ditara perlu untuk memberi pedoman bagi generasi mendatang mengenai prosedur mengubah undang-undang yang baru disusun itu. Undang-Undang Dasar Indonesia. Dari sejarah ketatanegaraan Indonesia dalam diketahui bahwa undang-undang yang berlaku telah beberapa kali berganti, yaitu undang-undang kemudian diganti Undang-Undang Republik Indonesia Serikat, lalu berganti lagi dengan Undang-Undang Dasar sementara 1950 dan akhirnya kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Undang-undang yang kini berlaku itu juga telah mengalami beberapa amandemen. Sekalipun demikian, ada baiknya kita pelajari secara khusus beberapa peristiwa yang dialami Undang-Undang 1945. Kesimpulan, pada sekian banyak bab yang terdapat di buku Dasar Ilmu Politik yang saya baca atau review, hanya bab-bab saja di sekian banyak bab yang telah saya pelajari membahas tentang sifat arti hubungan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan lainnya, konsep-konsep politik, berbagai pendekatan dalam ilmu politik, demokrasi, komunikasi, dan demokrasi, dan undang-undang dasar. Buku Dasar Ilmu Politik yang ada di tangan pembaca sekarang ini adalah sebuah edisi review Itulah hasil review dari tugas UTS saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.